Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Taloka dengan NIM 2218010 dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi layanan khusus. Jadi, administrasi layanan khusus itu adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Nah, jadi apa saja bentuk dari layanan khusus itu? Di sini terdapat jenis-jenis layanan khusus yaitu perpustakaan, laboratorium, KS, kafe, sarana ibadah, asrama, koperasi, transportasi, dan lain-lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu mengenai jenis-jenis layanan khusus ini. Yang pertama yaitu perpustakaan. Nah, jadi perpustakaan itu adalah salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didiknya dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Nah, jadi perpustakaan juga memiliki beberapa fungsi seperti yang kita tahu, yaitu fungsi pendidikan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan dari buku-buku yang tersedia di sana. Selain itu juga untuk menambah informasi, yaitu menyediakan bacaan-bacaan informatif. Kemudian rekreasi, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menikmati pengalaman berkreasi melalui pinjaman imajinatif. Lalu fungsi penelitian, yaitu memberikan bantuan kepada peserta didik untuk menjawab berbagai masalah ilmiah dengan mengkaji apa saja yang di sana seperti jurnal, kemudian artikel, dan lain sebagainya. Jadi yang kita bayangkan di perpustakaan itu yaitu berisi buku, bahkan untuk zaman sekarang ada juga e-book atau buku elektronik, kemudian juga ada jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya, apakah di sekolah mempunyai perpustakaan? Tentu saja mempunyai. Namun, bagaimana fasilitas yang ada di dalamnya dan juga perpustakaannya itu dibuat dengan sedemikian rupa? Apakah ruangannya besar atau kecil? Mungkin hanya sebesar kelas atau bahkan lebih kecil. Nah, lalu tempatnya bersih atau tidak? Ada petugasnya atau tidak di sana, dan juga ada AC-nya atau tidak, dan itu akan mempengaruhi proses siswa menambah ilmu pengetahuan di sana. Tingkat kelengkapan fasilitas yang ada di perpustakaan itu dapat mempengaruhi siswa untuk bisa nyaman membaca di sana. Jika tempatnya tidak kondusif dan tidak nyaman, panas, dan lain sebagainya, itu akan mengurangi minat para siswa untuk membaca buku di perpustakaan itu. Selanjutnya yang kedua yaitu laboratorium. Nah, laboratorium secara sederhana ialah melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demonstrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Menurut Anas Tanjung tahun 2012, laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu yang ada di lembaga pendidikan. Nah, yang pertama itu menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, atau laboratorium komputer, dan lain-lain. Lalu, menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS, IPA, TKJ, dan lain-lain. Nah, untuk bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Rencana penggunaan laboratorium itu memperhatikan hal-hal seperti jenis labor yang akan digunakan, siswa atau pihak yang akan menggunakannya, waktu yang tersedia, peralatan yang ada, dan jenis bidang studi, serta topik yang akan dipelajari. Nah, secara lebih rinci, langkah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan labor itu yaitu harus menganalisis kurikulum secara keseluruhan. Kemudian penentuan bobot taksonomik pokok bahasa, lalu pengembangan desain instruksional, kemudian pengembangan materi dan pokok bahasan. Lalu menetapkan apakah seluruh bagian
1 atau 2 materi pokok bahasan yang memerlukan laboratori itu. Kemudian peralatan yang digunakan apa saja, lalu penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium tersebut. Ketiga yaitu UKS. Nah, UKS ini merupakan usaha kesehatan sekolah, ya. Jadi salah satu wahana yang meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Nah, jadi ketika terjadi suatu kondisi yang membuat siswa perlu layanan kesehatan, jadi sekolah itu mempunyai tempat untuk menangani masalah siswa tersebut. Jadi tidak harus langsung pergi ke rumah sakit, melainkan ada satu penanganan pertama yang dimiliki sekolah. Benar-benar petugas kesehatan yang ada di UKS itu. Jadi tidak bisa siswa atau guru yang menjadi petugas kesehatan di sana, supaya benar dalam mengambil keputusan dalam proses melayani kesehatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, apakah ada obat-obatan yang menunjang di UKS tersebut? Apakah sudah kadaluarsa atau tidak? Nah, jadi semua itu harus dibenahi. Bahkan di sekolah mungkin tidak lengkap dalam obat-obatannya, atau mungkin hanya ada obat merah saja. Jadi di sekolah itu harus ada obat-obatan yang masih layak digunakan, dimana jika expire maka itu harus segera dibuang gitu. Jadi harus ada yang masih layak digunakan untuk kepentingan kesehatan para siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah. Atau kantin. Jadi layanan kafetaria ini ya secara umum adalah untuk tersedianya wahana bagi peserta didik untuk memenuhi energinya pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, di mana di sana mereka bisa membeli makanan yang sehat, yang baik untuk peserta didik, sehingga mereka bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik. Jadi apabila ada siswa yang tidak sempat sarapan, mereka bisa memanfaatkan fasilitas kantin atau kafetaria ini untuk sarapan di sana. Jadi tidak ada siswa yang lapar saat proses belajar mengajar. Jadi mereka diberi kesempatan untuk makan, mengisi energi mereka di kantin. Namun ini harus juga dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah tersebut. Dimana di sini juga sebaiknya sekolah harus mengelola sedemikian rupa kantin, karena kantin ini sangat penting sekali, dimana seperti kebersihannya, makanannya yang layak dimakan atau tidak, begitu. Selanjutnya sarana ibadah. Nah, jadi di setiap sekolah itu harus ada layanan rumah, tempat untuk beribadah ya. Setiap sekolah harus ada musola atau masjidnya. Begitupun dengan universitas, di setiap fakultas itu seharusnya ada masjid untuk melakukan ibadah. Nah, jadi dengan adanya sebuah layanan rumah beribadah ya di sekolah sangat menunjang terhadap proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan di sekolah. Nah, adapun layanan rumah ini yang biasanya ada di sekolah adalah masjid, ya kan, yang tadi. Jadi dengan adanya masjid ini sangat bermanfaat bagi peserta didik maupun warga sekolah. Ditambah lagi pada pembelajaran full day itu waktu zuhur, memasuki waktu zuhur itu saat siswa-siswa masih di sekolah. Jadi siswa memiliki fasilitas untuk beribadah di sana, untuk sholat di sana, ataupun jadi juga tempat masjid-masjid yang ada di sekolah itu juga harus memiliki fasilitasnya seperti mukenah, Al-Quran, dan lain-lainnya. Nah, asrama ini khususnya untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ya, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya. Jadi diperlukan asrama untuk tempat tinggal mereka, di mana jika di tempat tinggal yang dikelola oleh sekolah atau oleh lembaga pendidikan itu akan lebih aman untuk para peserta didik yang ingin bersekolah di sana.
Koperasi. Jadi koperasi ini merupakan layanan untuk mendidik para peserta didik dapat berwirausaha. Nah, koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, dan pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Jadi koperasi peserta didik atau biasa disebut dengan koperasi siswa adalah koperasi yang ada di sekolah. Setiap pengelolaannya adalah oleh peserta didik, ke guru dan juga kopsis yang sebagai pembimbingnya. Jadi di sini para siswa berkesempatan untuk seperti berjualan, ya, bisa mereka menitipkan barangnya di koperasi ini. Nah, jadi tujuan khusus koperasi siswa ini yaitu menanamkan rasa solidaritas sosial di antara peserta didik di sekolah, melatih hidup gotong royong, mempertinggi rasa kekurangan di antara peserta didik, kemudian melatih peserta didik berorganisasi, melatih peserta didik menyimpan dan mengembangkan modal melalui koperasi ini, kemudian akan menanamkan pengertian kepada peserta didik akan arti pentingnya akumulasi dan penyaluran modal, sehingga modal tersebut tidak berhenti atau tidak tercecer. Kemudian memberikan bantuan kepada peserta didik dalam yang membutuhkan kredit, ya, begitu. Kemudian yang terakhir yaitu transportasi. Nah, transportasi sekolah merupakan layanan khusus yang dikelola oleh sekolah dan mempunyai fungsi sebagai media antarjemput siswa pada suatu sekolah. Nah, mulai dari siswa berada di rumah sampai datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing setelah melaksanakan kegiatan di sekolah tadi. Jadi fungsi utama layanan transportasi sekolah yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada pelajar. Bisa berupa bus sekolah. Lalu apa saja sih peran guru dalam administrasi layanan khusus? Nah, beberapa yaitu misalnya di perpustakaan. Jadi guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa sehingga meningkatkan minat siswa untuk membaca di perpustakaan. Lalu membuat peraturan-peraturan, misalnya jika ada asrama di sekolah tersebut, guru membuat peraturan dalam penyelenggaraan asramanya. Lalu menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun. Kemudian membuat peraturan yang berkaitan dengan layanan khusus sekolah. Jadi sebenarnya masih banyak lagi peran guru dalam administrasi layanan khusus ini. Jadi sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.